bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Pilihan Allah. Ayat hafalan Wahyu pasal 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Allah ketika kita menghormati otoritasnya. Kristen dan Yakub sedang memainkan sebuah permainan kata. Tetapi bel berbunyi dan waktu istirahat telah berakhir. Mari anak-anak, guru memanggil mereka. Sekarang waktunya belajar matematika. Kristen mengeluh. Yakub tidak mau diam. Saya tidak tahu kenapa kita harus kembali ke kelas begitu cepat. Dia menggerutu. Dahulu beberapa orang yang sedang mengeluh berpikir bahwa mereka tidak harus melakukan apa yang diminta oleh pemimpin mereka. Mereka mau melaksanakan jalan mereka sendiri. Tetapi jalan mereka bukanlah jalan Allah. Saat itu terjadi masalah di dalam perkemahan. Korah berpikir bahwa adalah tidak adil jika hanya keluarga Harun yang melayani sebagai imam. Sebelum orang Israel meninggalkan Mesir, Korah adalah seorang imam di dalam keluarganya. Sebagai anak sulung, dia menaikkan persembahan keluarga. Dan Allah menunjuk Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi semua orang Israel. Korah bukan saja tidak senang Harun melayani sebagai imam, dia juga tidak senang dengan cara Musa memimpin umat Israel. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak adil kelihatannya. Korah segera menemukan beberapa orang lain yang setuju dengannya. Datan dan Abihu dari suku Ruben bergabung dengan Korah dalam pengeluhan mereka. Mereka menekankan bahwa selalu menjadi satu aturan di mana anak tertua menjadi pemimpin. Ruben adalah anak tertua Yakub. Datan dan Abihu mengingatkan orang-orang lainnya. Jadi beberapa orang dari suku Ruben, suku mereka harus memimpin orang Israel, bukan Musa. Datan dan Abihu bergabung dengan rencana Korah untuk melawan Musa dan Harun. Tetapi mereka melupakan sesuatu yang sangat penting. Musa tidak pernah meminta pekerjaan memimpin bangsa Israel itu. Allah telah memilihnya. Harun dan anak-anaknya juga diminta untuk menjadi imam. Allah telah memilih mereka. Ketika Korah, Datan dan Abihu mulai mengeluh kepada para pemimpin mereka, mereka tidak protes kepada Musa dan Harun. Mereka protes dan mengeluh kepada Allah. Korah, Datan dan Abihu segera menemukan 250 orang lainnya yang sependapat dengan mereka. Bersama-sama mereka pergi kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau menempatkan dirimu menjadi pemimpin umat Allah?" Musa mendengarkan mereka. Kemudian dia mengamarkan mereka. "Kalian sedang melawan Allah pada saat kalian datang beramai-ramai ke sini." Tetapi mereka tidak mendengarkan. Orang-orang ini menolak para pemimpin yang Allah telah pilih. Dan ketika mereka berusaha agar diri mereka menjadi imam melawan perintah Allah, Allah tidak punya pilihan lain kecuali membinasakan mereka.
Tetapi hal ini tidaklah cukup untuk menghentikan keluhan dari dalam perkemahan. Ambil sebuah tongkat dari para pemimpin ke-12 suku Israel. Allah berkata kepada Musa, "Tulislah nama pemimpin masing-masing suku pada setiap tongkat." Nama Harun ditulis pada tongkat milik suku Lewi. Allah mengatakan kepada Musa untuk menempatkan ke-12 tongkat itu di Ka'bah sepanjang malam. "Tongkat dari orang yang aku pilih akan bertunas," Allah berkata. "Aku akan meredakan sungut-sungut yang diucapkan bangsa Israel ini kepadamu." Keesokan paginya, Musa dan segenap bangsa Israel pergi ke Ka'bah. Mereka akan melihat apa yang akan terjadi dengan tongkat-tongkat itu. Ketika Musa membawa keluar tongkat Harun, semua orang terkejut melihat tongkat itu bertunas. Tongkat itu bertunas, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sebuah tongkat tua yang mati dapat menjadi hidup kembali. Ketika Musa menunjukkan tongkat itu kepada segenap orang Israel, mereka menyadari bahwa Allah benar-benar telah memilih Harun. Musa dan Harun melayani di bawah otoritas Allah, dan akhirnya segenap bangsa Israel mau menghargainya. Musa mengambil tongkat Harun tersebut ke dalam Ka'bah sebagai peringatan untuk menghormati otoritas Allah. Dan cerita Alkitab itu mengajarkan kita untuk menghargai mereka yang Allah pilih untuk memimpin kita. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.